Salah satu orang yang meraih al-hikmah itu adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan, melindungi tamunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-maqalatu tsaniyata asyarah, masih menyampaikan ini makalah yang ke-12. Qala, telah berkata Luqman, yaitu Sayyidina Luqman Al-Hakim, li ibnihi, kepada putranya Saron, yang bernama Saron. Kata beliau, Luqman Al-Hakim memanggil putranya, ya bunayya, wahai anakku, tasydira mahabbah, yaitu memuliakan daripada anak kecil atau putranya dengan kalimat ya bunayya, wahai anakku, wahai putraku, wahai belahan jiwaku. Begitu ya, jadi kalau manggil anak begitu ya, jangan anak hitam panggilnya tem ya. Jadi harus menggunakan kalimat-kalimat biasa mahabbah ya, supaya terbiasa jadi keakraban dan memuliakan di keluarga, terutama kepada anak. Nah, ini Bapak Ibu kalimat tasydira mahabbah, ya, ini caranya memuliakan anak-anak. Kata beliau Luqman Al-Hakim, innal hikmata, sesungguhnya al-hikmah. Al-hikmah kemarin kita sudah bahas di awal, ya, ini orang-orang yang Allah berikan pemahaman agama. Ini hikmah. Ya, jadi salah satu pengejaran al-hikmah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya adalah orang yang gemar tolabul ilmi. Seperti ini nih, kita sedang mencari al-hikmah nih ya. Jadi untuk mencari pemahaman agama, supaya kita sungguh-sungguh mengamalkan agama, karena agama ini akan dilaksanakan, akan dijalankan oleh orang yang paham agama ya. Sebagaimana kata Kanjeng Nabi, maidillahu bihi khairan yufaqihu fidin, hadis Nabi sahih. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa orang yang akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jadikan mereka paham agama. Amin ya rabbal. Nah, tentunya ada usaha nih untuk menjadikan kita paham agama, ada usaha, namanya tolabul ilmi. Sehingga kata Kanjeng Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar ilmu hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim laki-laki dan tiap-tiap muslim perempuan. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi, karena kita akan mencari al-hikmah. Mudah-mudahan ya semua kita akan mendapatkan hikmah Allah. Amin ya rabbal. Anta'mala asyara khisalin, al-hikmah itu terletak pada 10 hal. Jadi nanti nih kita bekas ngaji kita nyampe enggak pada 10 hal ini. Kalau kita sudah berusaha belajar ngaji, belajar untuk talabul ilmi, kemudian kita meraih tuh peletakan yang 10 hal ini, maka kita golongan orang-orang yang mendapatkan al-hikmah. Kata siapa ini? Kata Luqman Al-Hakim. Nah, ini Bapak Ibu, nomor berapa ini ya sekarang? Nomor 6. Apa yang ke-6? Peletakan yang ke-6 al-hikmah ini, kata Sayyidina Luqman Al-Hakim, watu wiyal gharib. Ini Bapak Ibu, watu wiyal gharib, kata beliau, apa itu? Memuliakan orang yang terasing ya, melindungi, memuliakan orang yang terasing. Kira-kira siapa yang terasing itu ya, menurut ini kalau kita kaji ke sini, siapa yang terasing itu ya? Kalau kita di rumah nih, di rumah kita nih sedang kumpul, ada orang datang ke rumah, orang asing bukan itu? Orang asing namanya, nah ini dia. Kita sudah ya mencontohkan saja biar gampang nih. Ya, jadi siapa orang asing ini? Tamu salah satunya. Ya, jadi al-hikmah ini peletakan yang ke-6 ya benar nih. Salah satu orang yang meraih al-hikmah itu adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan, melindungi tamunya. Salah satu orang yang meraih al-hikmah itu adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan, melindungi tamunya. Masya Allah. Amin ya rabbal. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Maka di sini luar biasa ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Watu wiyal gharib, orang yang melindungi, memuliakan siapa?
orang asing atau para tamu. Ya, jadi kalau kita ada tamu harus seneng. Ini ada tamu cemberut melulu. Ada tamu cemberut. Kenapa cemberut? Ya, justru ada tamu itu salah satu adalah anugerah dari Allah untuk menghilangkan segala bentuk mara bahaya yang ada di rumah kita, Bapak Ibu. Ya, maka beruntunglah, harus senenglah orang-orang yang rumahnya senantiasa kedatangan tamu. Ya Allah, salah satunya siapa? Nabi Allah yang paling senang kedatangan tamu, bahkan dia nunggu-tunggu tamu. Siapa? Ada yang tahu? Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu rahimakumullah. Itu Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, kalau kita kan rumahnya kan pintu satu di depan tuh. Nabi Ibrahim itu pintunya 4. Depan pintu, kanan pintu, samping kiri pintu, belakang pintu. Pintu semua dan tidak pernah dikunci pintunya. Gak kayak kita. Pagar digembok. Pintunya digembok. Ya Allah, ya, kamar digembok. Semua digembok-gembokin. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, terbuka lebar pintunya setiap hari. Depan, belakang, kanan, kiri. Untuk apa? Menunggu tamu. Bukan hanya itu keistimewaan beliau, setiap hari makanan siap saji selalu ada di rumahnya. Siapapun yang datang ke rumah dia bebas prasmanan, makan apa aja boleh. Ya Allah, ya Karim. Bahkan kalau Nabi Ibrahim di satu hari tidak kedatangan tamu, Bapak Ibu, untuk dia makan, dia nyari teman berjalan kaki sampai 2 mil. Hitungan kita sampai 2 kilo. Nyari tamu, nyari teman untuk menemani makan. Persis kayak kita. Kalau makan nyumpet-nyumpet. Ya Allah, apalagi makan enak. Ya Allah, ya Karim. Hanya status doang dikasih ke orang, status makan enak. Ya Allah, ya Karim. Emang orang makan enak status bisa makan enak? Ya Allah, ya Karim. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya pantas Kanjeng Nabi menyanjung, memberikan satu perintah kepada kita bagaimana orang yang muliakan tamu. Salah satunya hadis Nabi, man kana yu'minu nabillah wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Barang siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya mereka memuliakan tamunya. Ini Bapak Ibu, ini langsung Rasulullah menuju pada akhirat, menuju kepada Sang Holik. Siapa saja di antara kalian, kata Allah, kata Kanjeng Nabi, yang dia beriman kepada Allah, mengakui Tuhannya Allah, kemudian mereka beriman hari akhir, hari kiamat yang akan datang nanti, maka merekalah orang-orang yang senantiasa memuliakan tamunya. Amin ya rabbal. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, ini nih adab bertamu nih, adab bertamu dan adab tuan tamu. Ya, kalau tuan tamu itu Bapak Ibu itu harus gesit, harus gesit. Kalau tuan rumah harus gesit. Tapi kalau tamunya itu seperti kalmait, harus seperti kayak mait. Artinya apa? Kalau bertamu jangan banyak nanya, jangan banyak cincong di rumah orang. Udah diam aja, jangan banyak ngomong apa-apa. Tapi kalau sebagai tuan rumah harus dia gepiak, gepiak nggak? Harus banyak dia bapaknya menyenangin tamunya dengan cara apa? Minimal siapin air, kalau ada makanan siapin. Harus disenengin tuh. Jangan kebalik. Jangan dibalik-balik. Ini bahaya kalau balik dibalik nih. Tamu tuan tamunya kayak tuan rumahnya kayak mait, ya tamunya kayak gesit. Bahaya ini. Ya, tamunya udah cincong kemana-mana, tuan tamunya diem aja, boro-boro kasih air, boro kasih makanan. Jangan dibalik-balik, tapi harus tadi sesuai dengan arahan Nabi. Tuan tamunya harus gepiak, harus gesit, harus segera. Ketika datang tamu, tanyakan, Bapak minumnya apa? Susu atau teh manis? Nah gitu. Atau air putih aja dah gitu ya. Tanya dulu ya, ditanyakan, jangan langsung dikasih, karena tidak semua orang itu sama kayak kita. Nanti pas disiapin susu, ternyata gak kemarin minum susu, mubazir akhirnya. Nah, tanya dulu Bapak Ibu. Kemudian kalau ada makanan, sampaikan makanan kita ke mereka. Ya, jangan menyusahkan, artinya yang ada aja di rumah, nggak usah jadi kemana-mana ya. Tetap kita harus memuliakan tamu. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Salah satunya al-hikmah yang ke-6 ini. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa memuliakan tamunya. Dan ini perintah Rasulullah, Bapak Ibu rahimakumullah. Siapa orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka fal yukrim daifahu, memuliakan para tamu-tamunya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ini saja anugerah buat kita ilmu hikam, ilmu hikmah ini, sehingga kita bisa mengamalkannya pelan-pelan sampai kita terbiasa. Bapak Ibu rahimakumullah, suatu hari Rasul memberikan satu contoh buat kita. Ada sahabat Nabi Bapak Ibu yang sangat
senang ketika datang tamunya. Cuman sayang istrinya nggak senang, nggak betah. Ya ini sering terjadi kan Pak, suaminya senang dari tamu, tapi istrinya nggak betah. Ada begitu nggak kira-kira? Nah ini hati-hati nih. Nabi mencontohkan suatu hari ada suami yang sangat senang dengan tamu, tapi istrinya nggak betah. Akhirnya yang datang tamunya Rasulullah. Masya Allah, ya datang siapa? Rasulullah. Kemudian si tuaramu ini cerita sama-sama ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya istri begini-begini. Ya udah, nanti pas saya pulang setelah kita selesai bertamu kami, saya akan buka hijab kata Rasulullah kepada istri kamu. Akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah, dengan izin Allah, Allah buka hijab tuh pada istri dan suaminya itu. Ketika Rasulullah pulang dari rumah itu, Bapak Ibu pulang dari rumah itu, Bapak Ibu berjalan keluar, ya Allah ya Karim, mereka melihat binatang-binatang kalajengking segala macam itu, ular itu keluar dengan Rasulullah, keluar rumah. Artinya apa Bapak Ibu? Kita ini kan sekarang di dunia nyata, tapi tidak lepas daripada dunia goib. Ada itu namanya barang nyata, binatang nyata, ada binatang goib yang kita nggak bisa melihat. Maka keuntungan salah satu orang yang memuliakan tamu apa? Senantiasa ketika berpulangnya itu tamu dari rumah kita, ternyata mereka membawa binatang-binatang yang kita tidak terlihat Bapak Ibu rahimakumullah. Ini keuntungannya luar biasa. Makanya disinilah ketika ada tamu minimal kita harus senang, harus bahagia. Kenapa? Berarti ada orang yang akan membawa musibah dari rumah kita, keluar dari rumah kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan jadi manfaat.